Latif ya. Halo Mas Safiuddin, salam kenal. Halo Suara Mas. saya jelas? Malam jelas banget Iya, Mas. saya Latif. Oke, Mas salam Safiuddin asli Semarang, Mas? Saya Bapak Kalimantan, Ibu Semarang. Cuman dari kecil nggak pernah ketemu Bapak. Hebat ya. Waduh, wong Jawa asli. Tapi berarti dari kecil di Semarang ya. Kalau bapakku dulu Salatiga, orang Salatiga. Berarti gitu. masih 7 kan Mas? Salahnya masih 3 kan? Iya. Ini Salatiga nggak 8, 7. Gitu. Iya deh, yuk kita mulai yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Terima kasih udah pada join hari ini datang ya. Ini sosok yang luar biasa teman-teman. Hari ini kedatangan Bapak Safiuddin. Besar di Semarang dan pendapatannya udah 100 juta per bulan nih, Masya Allah. Atau udah lebih Pak Safiuddin sekarang nih? Alhamdulillah, selalu bersyukur, Mas. Aduh, pengen bahasa Jawa, tapi bahasa Jawanya juga nggak halus-halus banget nih, aku malu nanti. Gitu, sama-sama satu daerah nih. Ini udah mulai nih, Mas. Mas, udah dong, udah. Oh, udah. Gak apa-apa kan kita kenalan dulu, ya kan? Nah, Mas Safiuddin cerita dong, perjalanannya di AFC nih. Mungkin banyak yang belum tahu ya. Katanya dulu background-nya bekerja di bandara ya Mas ya? Gitu. Betul sekali. Nah, ceritanya gimana nih ke teman-teman yang hadir hari ini? Penasaran dari kemarin-kemarin katanya mau dengerin ceritanya Mas Safiuddin. Mungkin boleh cerita sebentar Mas? Oke Mas. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya pada Mbak Asid dan Mas siapa tadi lupa. Karena banyakkan Latif. Mas Latif ya. Terima kasih sekali pada malam hari ini mau mengundang saya di acara yang sangat luar biasa, acara Yumnya tim David Bayu. Saya pernah dengar ya, timnya hebat juga. Nama saya Safiuddin, domisili saya itu di Kota Semarang, Jawa Tengah. Ya, oke, seperti itu Mas. Terus latar belakang saya memang terakhir saya sebagai driver taksi. Sebelumnya saya pernah beberapa kali mencoba untuk usaha tapi kecil ya, tapi belum berhasil. Seperti itu Mas. Usaha apa Mas kalau boleh tahu dulu? Usaha ya, kecilnya banget, apa? Mas. Sempet aku jual gorengan, angkringan, ya sempet juga nggak pernah saya ceritain di situ. Sempet ketipu sama teman juga gitu. Ya semua diperjalankan Mas. Emang saya dari kecil memang gitu. memang tipenya saya punya punya ambisi yang besar ya. Masya Allah. Dengan ambisi itu dalam arti pekerjaan apapun saya lakukan. Bahkan saya pernah jadi memang sih di keluarga sendiri, di nenek saya tepatnya seperti itu. Sejak SMP saya udah bekerja keras gitu loh. Ya apapun saya lakukan, yang penting halal gitu loh. Karena saya hidup dengan seorang ibu kan semacam itu aja Mas. Oh gitu. Nah terus ceritanya gimana Mas? Dari tadi kan katanya supir driver di bandara ya. Terus sampai kenal ke AFC nih ceritanya gimana nih Mas akhirnya? Kok tiba-tiba join AFC? Padahal kan udah usaha macem-macem tuh. Pernah nyoba jualan ini, jualan itu, jadi supir driver taksi gitu. Kok tiba-tiba beralih ke AFC gitu? Ya karena mungkin karena selama ini saya berdoa, ya saking lama berdoanya akhirnya ditemukan suatu gambaran usaha itu dari sahabat saya yang lama, tiba-tiba datang ke rumah dan sama sekali nggak pernah menceritakan tentang AFC, produk maupun bisnis. Cuman cerita bahwasanya ada peluang bisnis yang bagus dari Jepang. Cukup seperti itu aja. Jadi prosesnya Ko David ya,
atau Pak Eko Hadi Mulyono itu kan seorang pengusaha parcel. Dulu memang apapun yang saya bisniskan, beliau selalu ikutlah semacam itu. Paham ya? Jadi beliau itu nawari dengan gitu. konsisten, dengan tekun, ya. Dia nggak melihat apa itu potensi saya sebetulnya. Saya pun sudah dengar MLM pun sudah malas gitu loh. Karena rata-rata kan sistemnya nggak mengizinkan. Paham ya? 3 bulan setiap pagi beliau ke rumah saya untuk membelikan es krim anak saya, kan pernah dengar semacam itu aja. Yang dia lakukan cuma itu, nggak pernah presentasi, nggak pernah, ya dia cuman apa ya, cuman menjual dirinya sendiri bahwasanya aku punya bisnis seperti ini, kamu mau nggak? Nah waktu itu karena kondisi juga keuangan aku nggak ada, ya saya terpaksa menolak karena pilihannya ada 2. Pertama, saya sudah ditawari sama teman juga untuk ya bekerja sebagai driver taksi itu, karena saya butuh income sehari-hari, harian gitu loh. Kalau saya harus menjalankan bisnis, modal nggak ada, bahkan keluarga nggak setuju gitu loh untuk berbisnis seperti itu lagi gitu loh. Jadi perjalanan lah 3 bulan konsisten, komitmen. Terakhirnya bulan Desember beliau datang ke bandara untuk antri beli tiket untuk mempertemukan saya tepatnya dengan seorang dokter dari Palembang, Dokter Luigi. Waktu itu pun saya apa ya, karena beliau itu sudah baik sama saya gitu loh. Dan beliau membayar ongkos taksinya juga. Ya akhirnya namanya saya seorang driver berarti kan harus melayani dengan sepenuh hati gitu loh. Tidak boleh menolak seperti itu. Kalau kena telepon saya nggak bisa kerja lagi gitu. Jadi saya ikuti sampai tengah malam. Waktu itu ya Dokter Luigi pun bukan menjelaskan tentang marketing brandnya, tapi beliau cuma tanya-tanya, sekedar tanya. Karena tahu mungkin kondisiku memang dari apa ya, postur tubuh pun tidak meyakinkan gitu loh. Sudah hitam, gendut, jelek. Bahkan saya ngomong rokok aja aku nggak punya, boleh minta, aku bilang gitu terus terang. Tapi alhamdulillah di AFC saya nggak minta untuk dijoinkan. Itu bedanya. Oh gitu. Mungkin kalau aku ngomong ke Dokter Luigi, karena beliau kan udah penghasilan miliaran ya, mungkin beliau pun tahu ambisiku besar ya kan, terus arahku jelas, beliau pasti mau. Tapi di situ saya tidak mau lah, namanya balas budi berat. Makanya kalau saya cocok ya saya mau nggak mau harus usaha. Orang Jawa bilang kan MPC UGD, mbuh piye carane utang kan ngoten. Entah gimana caranya ngutang gadai jual kan gitu. Karena ini bisnis kita kan gitu toh. Kalau kita mau sukses ya harus modal. Nah waktu ditawari Dokter Luigi cuma cerita sedikit, Mas Udin anak berapa, istri di mana, terus sehari-hari seperti apa. Ya saya ngomong apa adanya, memang nggak punya duit mau gimana lagi. Nah, beliau cerita sedikit yang luar biasa sekali. Dari situ saya memang betul-betul berpikir untuk mencari sebuah peluang bisnis yang apa ya, kerjasamanya sama perusahaan farmasi yang simple. Untuk usiaku di 40 tahun susah sekali. Bahkan untuk kerjasama bisnis butuh modal berapa. Tapi saya nggak cerita Dokter Luigi, cuman saya hanya memikirkan, apalagi partner bisnis. Ya, di sini kita bisa berbisnis dengan modal sangat kecil gitu loh. Saya kira sangat kecil, bahkan tidak ada menurut versiku di awal. Saya kan dalam arti nggak menguasai produk ini ya, saya cuma mencerna aja. Dengan modal sekian, saya dapat produk dengan harga sekian, begitu tak jual berarti gratis dong untuk keanggotaan atau membernya. Ibarat aku belanja ke Alfamart, ya, aku pasti ditanya, kok punya member nggak Mas? Untuk apa sih? Ataukah untuk franchise Alfamart kan bukan, enggak juga, tapi untuk dapat diskon. Di mana aku nantinya minum cocok, berarti saya share ke orang lain, aku dapat diskon. Gitu aja, sepele, simple. Itu caraku di awal. Oh gitu. Oke. Nggak perlu pinter-pinter kok, yang penting punya kemauan, punya impian yang pertama. Tapi tujuan di awal saya cuma ingin membahagiakan keluarga. Gitu. Dimana Masya Allah.
di mana saya sebagai driver taksi boro-boro membahagiakan, bahkan dapat uang aja dari ngutang biasanya kan gitu. Kalau di istilah di pertaksian kan KS kasbon gitu loh. Yang penting istri kan Apa butuhnya tuh, duit. Mas? KS atau Oh. kasbon. Mungkin kalau pas di Oh, bandara, kasbon. nah pas di Iya, bandara iya, tanya iya, 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 driver-driver. iya. Kadang punya uang yang lewat kasbon gitu, tapi orang rumah kan nggak tahu. Atau utang numpuk aja gitu. Itu orang Oh, rumah yang oh. penting nggak tahu, bahkan nggak mau tahu karena rata-rata anak istri kita taunya apa? Kamu keluar rumah ya harus menghasilkan semacam itu aja. Nggak bisa dong kita keluar rumah tanpa Hmm. tujuan. Yang simpel-simpel aja kalau saya. Hmm. Di mana saya keluar Emang rumah, sehari dapat berapa sih, Mas? Dari driver tuh sehari dapat berapa? Atau dari yang ya tadi kalau 100 usaha-usaha itu sehari dapat berapa? 100 pun dapat, cuman kita kan kerjanya nggak full on time 30 hari. Kadang berangkat gantian gitu Mas. Oh, Karena saya kan bukan apa ya, oke. bravo, intinya pemilik atau pemegang utama mobil, saya hanya cadangan gitu. Kalau pas ada Oh, yang Masya ngasih saya Allah. berangkat. Ya itulah Mas proses hidup. Sambil kita terus berdoa. Rezeki kan saya yakin pasti bukan Iya. dari Tuhan langsung, pasti perantara dari orang lain. Saya makanya ketemu teman siapapun saya positif dulu sambil saya apa yang mereka tawarkan saya terima dulu. Karena di musim seperti ini ya ini pandemi lebih parah. Dulu musimnya aja belum pandemi saya parah, apalagi mungkin kalau saya nggak ngambil keputusan lebih parah lagi dari sekarang gitu. Wah. Ini kayaknya ini ada Pak David ya. Kok Davidnya juga join nih Mas Safiuddin di sini nih. Dengar Tahu dari bangga mana ya? katanya nih Mas Safiuddin. Oh itu upline saya Ada mungkin. di Zoom nih. Iya. Oh David itu luar biasa. Aduh. Cuman apa ya? Cuman ya itu konsisten aja ke rumah. Sampai istri saya kalau dibilang jenuh-jenuh, memang nggak ada teman yang lain datang ke Hmm. rumah. Kok setiap pagi kok David terus ngapain? Kalau diajak MLM jangan mau gitu loh intinya. Kalau kamu main seperti Kenapa itu nggak ya mau sih Mas? Duitnya ya akeh he. ya Nggak mau MLM untuk saat kenapa katanya? ini, untuk di awal aku join bulan Januari ya susah banget Mas. Hmm. Apalagi kapasitasku ya Oh. teman pun nggak ada yang percaya gitu loh. Bahkan keluarga sendiri gitu loh. Oh. Karena apa? Suatu kondisi di mana kita 0 derajat dalam arti di bawah. Jarang sekali orang mendekat gitu loh. Nggak usah temen lah, keluarga Oh. sendiri kadang ya isinya cuma negatif aja gitu loh. Takutnya kita datang Hmm. ngutang lah, itulah, seperti itu aja. Tapi di situ ya Hmm. namanya proses ya. Saya pun kalau dibilang bangga, seneng ya seneng. Cuman ya lewatnya proses di AFC kok luar biasa. Perusahaannya mengizinkan kita dapat duit banyak gitu. Intinya kan di situ. Kalau nggak Oh. mengizinkan mungkin saya nggak bisa seperti ini gitu. Hmm. Mas join kapan ya Mas? Januari 2021. 2020, 2020. 2020. Oke. Dengan teman saudara Ber nggak ada yang mau di sini. Memang daftar nama baru semua. New member, new blood. Seperti itu yang saya lakukan. oh. Nah, ini kan tadi banyak yang nggak percaya, teman-teman, saudara, segala macam ya. Nah, kira-kira Mas Saifuddin ini mendekati ke New Blood ini siapa aja, Mas? Apakah Daftar nama, sesama apa sih itu sesama driver atau penumpang driver gitu? Taksi? itu daftar namanya dari apa? Dari daftar nama juga. Jadi di mana saya ditolak, itu mungkin teman-teman nggak pernah lakukan. Di mana kita ditolak, kadang gengsi, baper, ya sakit hati. Kalau saya tidak, saya Hmm. harus Hmm. minimal menggali daftar nama gitu. Kalau kamu nggak mau join, kamu nggak mau produknya, bantu aku lah. Punya teman nggak, punya saudara nggak, yang kira-kira membutuhkan untuk bisnisnya atau untuk produknya, itu yang saya lakukan. Jadi saya pulang jarang sekali untuk tangan Oh. kosong gitu loh. Wih, berarti Itu yang setiap saya hari lakukan. closing dong, Mas? Ya Setiap hari closing, Mas? itu yang saya lakukan. Kalau closing dan tidak Oh. closing tergantung duplikasi untuk sekarang, Mas. Kalau dulu saya kan cuman berpikir gimana caranya saya diamond gitu loh. Dengan tanpa modal. Alhamdulillah saya Hmm. bisa diamond dulu. Jadi saya membangun bisnisnya setelah saya diamond.
Oh, boleh cerita Mas, gimana tuh modalnya? Kan tadi katanya ditawari modal sama mungkin ya kalau Dokter Luigi mau ngasih modal mungkin bisa aja, tapi kan tadi Mas Safiuddin nggak mau. Nah, terus di sini pasti ada sih kemarin teman-teman yang tanya gimana setelah udah jadi pertama modalnya nih gitu kan. Kemudian kalau udah jadi member menuju jadi diamondnya gimana caranya? Dan sehari Ya, berapa Mas kira-kira tuh? jadi Bisa begini dapat closingan ceritanya. sampai bisa segini. Begini ceritanya di awal, begitu saya klik pada malam itu, besoknya saya punya modal motor. Motor Beat tahun 2016 itu pun masih nyicil. Paham ya, Mas? Oh, oh alah. Paham ya? Jadi Mas punya motor dicicil nih ceritanya gitu. Ya, Ha-ha. nyicil itu pun tak gadekan, Terus? Mas. 3 juta. Dapat Oh, potongan lagi oke. Ke teman. 300, Ke berarti teman. Oh, 2,7. Bukan ke teman lagi, ke orang lain, Mas. oh, oke. Nah, Wow, Masya ke Allah. orang lain saya cari info. Itu kok David kalau ada tanya aja. Saya muter untuk gadekan teman motor. Dan itu pun istri nggak tahu. Saya ngomong aja ini motor Hmm. dipinjem beberapa hari lah nggak apa-apa. Wong aku ya juga naksi alasan saya gitu. Karena apa? Aku ya butuh modal untuk di awal di AFC. Itu pun masih kurang. Aku bingung. Kalau ngutang pasti nggak ada yang percaya. Dari situ, alhamdulillah di mana saya buka lemari ada kalung istri saya gade. Hmm. Itulah di Oh awal gitu. Itu istri proses. nggak tahu Mas kalung istri itu. Nggak tahu, Mas. Kalau tahu udah bahaya di awal. Yang mencuri demi kebaikan kan gitu tuh, Mas. Ya, bojo sendiri lah ya. Lah kan bukan orang Demi lain. bojo juga. Heeh. Demi bojo juga gitu kan ya. Demi keluarga Setelah juga. Nah, setelah terus. istri saya tahu dalam waktu sehari itu ya saya cerita, tapi nggak terima di situ. Lah itulah perjalanan saya. Mau maju salah, mundur salah. Mau nggak mau saya harus terus maju, Mas. Karena rata-rata penghalang impian kan Hmm. orang terdekat nih. Rata-rata ya. Ah, ngapain Oh. join itu? Ya, kalau nggak istri suami, kalau nggak anak, kalau nggak orang tua, itu pasti, apalagi teman gitu ya. Tapi di sini impian saya terlalu kuat. Karena apa? Saya cuma melihat, melirik peluang bisnisnya sangat luar biasa. Saya tertariknya karena kita dapatnya harian gitu loh. Dapatnya harian Mas. Kan Iya, harian di pastinya ya. AFC. Kalau di bisnis kita dapatnya harian ya Mas ya. Ya Langsung iyalah, kayak udah biasa mungkin. kayak driver taksi juga gitu ya Mas ya. Nah, cuman di sini kan kita niatnya dari rumah kan beda. Memberi informasi atau memberi harapan orang yang tidak punya harapan untuk sehat. Kita doa itu aja dulu. Terus membeli harapan orang yang nggak punya uang untuk era pandemi ini kan banyak orang yang di PHK ya. Kita memberi harapan mereka kan nggak ada salahnya. Itu yang saya lakukan. Dan alhamdulillah Tuhan memberikan jalan. Terus ya itu proses. Dan proses pun itu harus terstruktur dalam arti kita punya impian itu harus digambar, minimal kan paham dulu di situ, Mas. Misal nih aku pengen di Hmm. awal pengen beli inilah atau pengen bayar utang dulu, ya saya catat kapan kira-kira waktunya, itu saya catat. Berarti prosesnya saya harus tulis daftar nama, sedangkan aku nggak punya daftar nama gitu loh. No, terus pripun? Paham Nggak ya, Mas? mesti nulis daftar nama tapi nggak punya daftar nama, nggak punya nama Tapi gitu. Gimana tuh Mas tujuan saya akhirnya? jelas. Pada intinya ya saya proses mengalir aja. Kebetulan dari teman saya punya teman lagi. Oh. Nah temennya itu orang apa ya waktu itu Pertamina kalau nggak salah ya. Beli produk untuk lutut. Coba dulu. Di situ Mas. Dari itu mereka coba, Oh. ya cocoknya nanti namanya kesehatan. Kalau saya cari orang sehat kan cocoknya nanti. Nggak mungkin beliau berbisnis kan gitu. Nah dari itu aku cuma share-share tentang produknya dulu. Ini ada produk manfaatnya ini, paten fungsinya ini, udah saya nggak pernah overclaim, saya jual paten fungsinya. Dan itu pun saya free Wow. call dengan Dokter Luigi. Jadi saya butuh bantuan Hmm. pembimbing, mentor. Usaha apapun harus butuh mentor, ingat itu Mas. Jadi kita nggak usah sok pinter sama upline. Memang upline kadang kala kita nggak pinter, kita cari aja upline yang aktif. Itu cara saya. Saya selalu kontak Dokter Luigi. Kalau saya pengen sekolah tentang organ tubuh, tentang produk AFC ini butuh proses panjang. Dan di situ waktu saya Hmm. akan habis. Yang penting saya jalan, saya telepon, saya triple call.
Di awal saya udah ngomong, dokter, kalau saya jalan siap bantu nggak? Bukan uang, tapi saya cuma butuh informasi aja tentang apa itu AFC. Jadi di sini saya cuman apa ya, edifikasi upline gitu loh. Saya menjual upline saya gitu loh. Kalau mereka untuk percaya saya rata-rata nggak mungkin, karena saya nggak punya bonus, paham ya? Berarti sosok dari Dokter Luigi sama Konnichiwa-nya ya Mas ya yang dikasih lihat Ya, ya. itu salah satunya. Bukan karena konnichiwa, karena saya fokusnya ke jualan dulu di awal. Karena di situ kan memang pangsa pasarnya kan memang rata-rata ya itu kalangan menengah ke atas gitu loh. Sedangkan aku daftar lama, kalau saya tawari ke teman-teman supir taksi itu kita pasti berkelahi karena mereka aja cari uang 100 susah gitu loh. Ya, mereka itu maunya apa? Uangnya aja, tapi modalnya nggak mau. Jadi saya udah tahu tujuan saya yang jelas di mana. Jadi saya harus cari tipe orang yang seperti apa gitu. Dan di situ saya mencari semuanya. Bahkan saya awal mula ketemu pemilik Museum Kanker Indonesia aja dari daftar nama teman saya. Dan teman saya nggak join gitu loh. Dulu konsumsi produk herbal inilah, katakan. Terus setelah itu nggak ada cocok, coba produkmu. Yang penting aku belikan rokok-rokok lah gitu. Karena beliau sendiri teman saya nggak punya duit gitu loh. Paham ya? Iya, ngerti. Kali daftar nama itu pun 3 hari. Saya dengan apa yang saya David di Surabaya. Cuman berpikir besok bisa pulang nggak? Besok bisa makan nggak? Besok kita nginep mana lagi? Karena saya dengan David sama-sama zero, dalam arti belum dapat bonus gitu loh. Dan kita berjuang sampai mungkin kalau saya curahkan ya di sini. Saya baru tahu bahwasanya istrinya beliau yang cerita. Di awal David dampingi saya ya untuk makan aja, untuk transportasi memang saya nggak ada duit waktu itu. Kok David pun hanya sedikit karena kok David keluar harus ninggali istri juga ya. Karena parcel kan tahunan musiman, keuntungan pun nggak besar. Di situ dia sampai jual apa itu gadekan cincin kawinnya. Saya baru-baru ini baru dengar dari istrinya. Awal mula perjuangan dengan Mas Dim tahu nggak? Oh David itu nggak diin cincin kawinnya, makanya sampai istrinya marah. Untuk perjuangan ke Surabaya. Saya sampai nggak tahu kalau dapat uang. Saya pinjam ini. Itu alasan dia. Dia nggak mau ngasih tahu. Bahwasanya cincinnya sampai digade. Saya baru tahu baru-baru ini kemarin saya dengan Ersa. Istrinya aku ketemu cerita, makasih ya seperti itu. Nah itulah. Memang apa ya, Ko David bukan orang hebat, bukan orang luar biasa, tapi dia sangat komitmen. Saya nggak butuh leader yang kualitasnya tinggi, karena sukses rata-rata dari diri kita sendiri. Bukan dari upline, bukan dari orang lain. Kalau kita nggak mau sukses, jangan harap upline bisa mensukseskan kita. Bahkan orang tua kita sendiri aja nggak mungkin bisa sukseskan kita gitu. Jadi memang kemauan di AFC itu kalau pengen sukses ya memang betul-betul harus konsisten, harus mau ngadepi penolakan gitu loh. Kalau masalah produk bisnis ya itu pikirnya nanti aja. Kita kalau pengen pinter nanti aja ada sekolah bisnisnya, yang penting join, lakukan. Bisnis ini hanya dilakukan, jangan belajar terus gitu loh. Kadang orang pengen teorinya terus tapi nggak praktek-praktek, tapi pengen sukses. Itu susah juga. Diperbanyak actionnya. Jangan diperbanyak sekolahnya gitu loh. Kadang orang actionnya dengar ceritanya sampai merinding. Ya kan, kadang orang baik pengen Mas sukses Udin atau Ko gitu. David ini luar biasa. Ya mungkin Tuhan bener Mas, kata Ko David saya ditemukan dokter. Kalau gagal mau dicerai Mas, bener. Ya memang betul kok. Istri saya ini kebetulan lagi keluar sama anakku. Kalau ada tak suruh ngomong. Memang betul-betul waktunya cuma 1 minggu. Gila nggak? Terus pembuktiannya gimana? Seminggu Mas ngapain dan akhirnya dia sampai nggak jadi, ya aku percaya gitu. Kalau seminggu sih nggak ada ya. Aku untuk mengembalikan motor cuma sehari setengah ya. Aku motor udah balik. Tinggal kalung itu 1 minggu lah. Karena apa Mas? Kembali lagi tujuan saya jelas. Maka dari itu saya harus mau nggak mau ya pantang pulang sebelum closing gitu loh. Jadi saya nulis daftar nama minimal presentasi saya tulis. Kalau belum 5, belum 10 saya belum pulang. Paham ya?
Makanya 5 apa Mas? alhamdulillah 5 closing? iya kan, 5 pantang pulang closing atau 10 5 modal closing. talk? Hmm? Gimana Mas? 5 closingan atau 5 table talk? Enggak, 5 presentasi tiap hari Mas. Kita harus ada Oh, oke. targetnya yang jelas gitu loh. Saya di awal narget diri saya sendiri. Kalau belum ketemu 5 orang ya saya belum pulang gitu. Apalagi mau istirahat gitu loh. Karena apa? Di mana kita berusaha maksimal, pasti Tuhan kasih jalan keluar yang terbaik kok. Itu hukumnya ya rata-rata pasti gitu. Kadang kita ditolak orang, sudah baperan, besok lagi takut nanti tahu-tahu aku diajak orang lagi, teman saya lagi. Itu banyak orang yang berhenti terlalu cepat. Tapi di sini prosesnya kalau dinikmati nikmat banget. Minimal kalau aku datang ke rumah temen nih, ke rumah Mbak Asid lah atau ke Mas Latif, aku datang ngobrol, kira-kira sediain minum nggak? Iya. Betul ya? Ruginya di mana? Iya. Daripada apa kita ngomongin orang lain, mendingan kita ngobrol yang bermanfaat. Itu cara saya. Gitu loh. Kadang kan orang Masya berpikir kan Allah. ceritain tetangga, yang penting kita datang aja. Pasti teman kalau kita belum makan, teman tahu kok. Kalau mereka nggak join, minimal kita dapat makan, alhamdulillah. Itu yang kami lakukan. Yang penting proses jalan terus. Itu Rezeki Mas. silaturahmi ya Mas. Ya pastilah. Apapun Di itu Islam ya. kan enak. Nggak perlu sewa tempat, nggak perlu stok barang ya, nggak perlu gaji karyawan. Kita cukup apa? Gagal ya presentasi lagi. Nggak usah mikir yang muluk-muluk lah. Urusan rezeki Tuhan yang ngatur, kita nggak bisa ngatur untuk rezeki. Kita tahu-tahu salah tempat, kita cerita orang langsung beli pernah. Saya seringkali seperti itu. Kadang yang kita harapkan atau teman saudara kita ceritain sampai A sampai Z nggak tertarik, itu pernah banyak sekali di awal. Tapi di sini di mana aku menikmati banget, terus konsisten, berarti belum rezeki kalau dapat. Terus selalu berdoa positif, pasti dapat kok. Dan alhamdulillah saya mencapai toreda waktu itu ya Februari pertengahan, dari Januari saya start. Ya lumayan lah. Agak sebulan cepat, Mas, sebulan toreda. Sebulan setengah waktu itu Mas. Sebulan setengah. Aduh. Tanya pantang Pak pulang sebelum closing. Pantang pulang sebelum closing, sebulan setengah toreda. Ya, sebulan setengah lah waktu itu. Saya udah. Sekarang Mas apa kalau boleh tahu? Sekarang samurai? Saya alhamdulillah sudah double samurai 1 ronin. Double samurai 1 ronin? Ya, kurang dari 1000 pair saya shogun. Wow. Itu 3 titik nggak gampang loh Mas. Manage 3 titik langsung loh. Kembali lagi Mas, mindset. Selalu bilang positif, jangan sampai nggak mudah, nggak bisa. Ya, itu kata-kata nggak bagus, itu doa. Ingat Mas, selalu ngomong positif aja. Oke, Mas, ini di chatting juga udah mulai rame ya Mas, nanya-nanya. Aku dari cerita Mas sih luar biasa, sebenarnya aku pengen banyak nanya, tapi yuk kita sambungin sama yang di chatting nih ya. Coba kita lihat. Ada 2 sebentar ya. Ini pertanyaannya kita lihat ya. 1 yang di chatting dulu. Konsisten berapa orang Mas per hari? Tadi jawabannya 5 ya. 5 ya, ini, minimal 5 yang di approach. Kalau nggak bisa 5 ya 10. 5. Jadi kalau mungkin ada apa ya, kuntilanak, pocong, jin, kalau punya KTP saya tawari Mas. Oh gitu. Ya iyalah. Pakai lilin juga nggak Mas? Pasang lilin malam-malam nggak Mas? Kalau ketemu kuntilanak gitu. Iya nggak apa-apa kan, ngapain kita takut? Kita benda berwujud kan gitu. Bukan saya nganu ya, karena apa? Terdesak ekonomi Mas. The power of kepepet, nggak ada pilihan lain. Mending saya puasa. Iya, ya? Tapi anak saya kan nggak bisa puasa. Motivasi termudah itu lihat anak istri kita waktu tidur. Itu lebih nikmat Mas. Kita akan lebih semangat. Coba lihat istri. Mudah-mudahan nih kedengeran sama Pak Michael Tampi sama Pak Ernest ya. Kapan nih kuntilanak bisa join AFC ya Mas ya? Ya iyalah. Aduh, sorry. Enggak ada masalah. Memang saya tujuannya nggak jelas kok di awal. Mau prospek siapa, teman aja nggak ada gitu loh. Ya sekarang sih banyak teman yang minta join di bawah saya gitu loh. Yang dulunya menolak. Ya. Yang penting kita seperti menabur aja.
pasti menuai. Pasti menuai ya. Mas, ini ada pertanyaan juga nih mengenai prospekan. Kan udah dapat nama-nama baru, terus ini orangnya nggak kenal sama sekali toh, karena kan dikenalin. Nah, itu karena nggak kenal gimana Mas approach-nya Mas? Ini pertanyaan dari Beta nih. Kalau nggak kenal ya kita Kan jalin hubungan dulu, Mas. Jadi pada intinya orang mau join AFC itu bukan karena perusahaannya, bukan karena sistemnya, tapi siapa yang nawari gitu loh, Mas. Kita branding diri sendiri dulu. Kalau saya kan ngomongnya waktu itu simpel, saya seorang supir taksi. Anak saya 4, istri saya 1. Di sini saya harus tahu dulu kemauan calon mitra saya dong. Kalau maunya bisnis, saya tawari bisnis. Kalau maunya produk, ya saya nggak akan tawari bisnis gitu. Jadi ibarat Mas pengennya beli baju katakan ya, saya tawari celana, kira-kira mau nggak? Nggak mau, saya Ya, butuhnya baju kok. ya udah tawari baju aja, ngapain sama celananya kan? Diamond sekian ya, nanti kadang-kadang orang ambisinya apa sesuai kemauan kita gitu loh, salah sebetulnya. Kita nggak pernah tahu, kadang orang maunya seperti ini ya, kalau saya ngikuti aja, itu yang saya lakukan. Oke, nah ini ada udah yang angkat tangan banyak banget nih, nanti kita bolak-balik ya ke chat Gampang juga Mas, ya. gratis kok, ini kita table talk kan, bukan serius gitu kan. Table talk nyantai rame-rame. Nah, iso ngopi-ngopi sambil ngopi-ngopi Mas, gitu. Saya soalnya perokok Sayang berat. kita zoom ya. Oh, monggo. Sing Aduh. enjoy wae, ya kan? Siap. Nah, ini kita yang mana dulu nih? Karena Mas sewu, Henry, Mas. Om Henry ya. Monggo. Pripun Mas? Soalnya. Oke, selamat malam Mas Safyudin. Iya, malam. Monggo Pak. Mas, saya mau nanya. Pertama ini kan produk AFC ini bukan produk yang umum ya, maksudnya umum itu kan yang murah gitu ya. Ya, pertama tidak murah. Terus kemudian saya sempat tuh ngajak orang. Terus mereka bilang begini, Pak, gimana saya nawarinnya? Saya kan bukan dokter, ini kan menyangkut kesehatan. Ilmunya kan harus, nah gitu loh. Jadi orang tuh berpikir rumit gitu loh. Nah, ini ada beberapa juga teman-teman kita baru pertama hadir nih, Mas Safyudin. Mereka terinspirasi dengan ceritanya Mas Safyudin. Boleh nggak Mas Safyudin cerita? Waktu pertama diajak dulu, yang Mas Safyudin pikirkan apa? Maksud saya, kalau soal bonus oke lah gitu ya. Tapi kan untuk mendapatkan itu Mas Safyudin harus menjelaskan produk sebagian, harus juga menjelaskan bisnisnya. Nah ini kalau boleh tolong diceritakan nih supaya banyak yang dengar hari ini dan mendapat inspirasi dari Mas Safyudin. Kemudian kalau diizinkan Mas Latif, saya boleh tanya satu lagi nggak? Monggo. Sebetulnya saya tuh pengen nanya sama Pak David. Pak David, kalau boleh nih, munculin aja. Perannya ada kok. Lah ya makanya saya pengen nanya. Monggo open mic Pak David. Salam kenal Pak David. Saya itu sejak pertama dengar ceritanya 3 bulan hampir setiap hari ngunjungi Mas Safyudin ngasih es krim buat anaknya. Apa yang membuat Mas Safyudin ini spesial, Mas? Karena kan belum kelihatan hasilnya. Yang bersangkutan aja bilang kayaknya nggak ada. Oke Pak, kalau boleh saya sambung, waktu itu kan Ko David memang betul-betul memang sih orang tuanya sukses di sebuah daerah di luar Semarang. Waktu itu beliau keadaan terpuruk datang ke Semarang dengan nggak bawa duit gitu loh. Paham ya Mas? Jadi selama ini dia nggak punya teman di Semarang. Kebetulan sekali saya sama-sama nggak punya duit waktu itu. Paham ya Mas? Nggak punya duit, tapi kita berbagi di situ. Saya punya uang berapa, alhamdulillah kita makan bareng. Waktu itu sempat kurang, minum 1 untuk berdua. Mungkin di situ David itu selalu bilang gini, bos tenang, suatu saat saya akan menemukan menemukan sesuatu lah. Saya orang pertama yang akan saya hubungi dirimu. Nah, Ko David pernah cerita seperti itu ke saya. Ko David bisa muncul di Zoom ini
Sudah muncul itu. Itu ada DS Sudah. itu. Sudah. Cuman di David Semarang. unmute. Masih di mute. Monggo Mas Bentar, Safyudin saya cerita dulu. Terima kasih. ngomong. Itu aja dari saya. Mungkin di unmute Pak David kalau mau ini. Ya, malam Nah, semua. Orangnya muncul ini. Hebat. Upline saya. Ya kok, ngomong aja kok. Ya, awalnya saya ngajak Mas Udin, itu saya pikir gini, emang nggak ada temen ya, sama saya lihat Mas Udin tuh orangnya mudah ngomong, mudah bicara. Saya pikirnya gini, lebih baik saya ngajak 1 harimau daripada 1000 domba nggak ada hasil gitu. Ya saya anggap Mas Udin ini harimau gitu. Harimau ngelihatnya dari mana Pak David kalau ini harimau Pak David? Ya dulu Bang kita udah sering banyak kolaborasi dalam bisnis. Dia Mas Udin banyak temen sih gitu. Oh. Ya. Sudah pernah Supel kerja ya sama berarti sebelumnya ya. Ya. Nggak ada yang join di AFC ya kok teman-temanku ya. Nggak ada. Semua baru semua. Gitu. Oke, mungkin kalau yang pertanyaan kedua, yang sebelumnya Mas Safyudin, kenapa kok Jadi di awal itu langsung ada iya gitu? David sendiri suruh presentasi nggak bisa. Suruh ngomong produk sampai sekarang pun nggak bisa gitu loh. Tapi beliau hebat, mau konsisten gitu loh. Di sini saya mengawali itu dengan Dr. Luigi. Jadi saya cerita sedikit tentang paten fungsi, kan simpel waktu itu SOP 100. Regenerasi sel, melancarkan aliran darah, terus untuk anti aging. Itu yang saya ceritakan aja. Jadi kalau kamu stroke minumnya ini, udah gitu aja. Kalau kurang paham, saya nelfon Dr. Luigi, 3-way call. Itu cara saya, Mas, seperti itu. Jadi saya nggak terlalu pinter sih, cuman saya manfaatkan. Di mana saya punya upline yang seorang dokter, ya saya mau nggak mau beliau sudah membangkitkan saya dari tidur gitu loh. Jadi konsekuensinya ya beliau harus on time, bahkan jam 12 malam beliau on time saya telepon. Padahal hasilnya udah miliaran, udah ada beberapa tim yang sudah Shogun, Damio, Budi Darwin gitu. Tapi mau di sini. Jadi saya berpikir upline saya ini luar biasa gitu, humble gitu. Jadi di sini saya selain Dr. Luigi nggak dekat, cuman Ko Adi Gunawan yang memang setelah aku mengembalikan emas sama motor kan saya butuh modal lagi, minimal stok. Walaupun waktu itu Ko Adi minjemi 1 box itu luar biasa loh. Bagi saya mukjizat ya. Ko Adi yang super kaya seperti itu ya, mau humble juga bantu aku, walaupun nggak join kan tapi minimal membantu meminjami box. Karena apa? Waktu itu kan saya beli lagi nggak bisa. Karena orang kan momentum ya. Kalau kita tawarin harus ada stok gitu. Dan waktu itu David pun nggak punya stok sama sekali. Gitu loh. Jadi kebingungan juga di awal. Semua perjalanan. Bahkan sempat inden dulu ya, kita enjoy aja. Yang penting kita tim-tim kita trust sama kita dulu. Jadi saya menjual diriku sendiri, Pak. Terus terang. Karena apa? Aku belum sukses. Mau nggak kira-kira Anda kami ajak, kami rangkul untuk sukses. Buktinya mana? Kalau pengen bukti banyak. Tapi di sini Bapak melihat saya dulu. Ya kan, saya sangat komitmen sekali. Bapak nanti saya bantu minimal Bapak tulis 2 daftar nama aja. Seperti itu. Tugas saya mengembalikan modal Bapak lewat daftar nama. Itu caraku. Jadi di sini saya bukan top sponsor. Tapi saya gimana cara orang join di jaringan saya harus dong. Orang kalau join kan udah percaya nih. Jadi kepercayaan itu saya harus ambil. Paham ya? Minimal saya akan bantu mereka. Boleh ditanya, kalau Tuan Hambali, saya belum pernah jumpa sama sekali. Dan beliau sudah masang 3 diamond pun antara Semarang Bogor ya. Cara trust juga gitu loh. Dari gali daftar nama juga. Dan beliau zero tanpa modal juga. Beliau lakukan sama seperti saya dan berhasil, punya banyak jaringan di bawah, dan beliau pun caranya yang simpel. Jadi saya sama tim saya itu nggak pernah presentasi nanti gitu.
Yang penting Anda berbisnis jangan tanya, yuk kita join, kita lakukan gitu. Kalau ditanya terus bisnis nggak akan jalan. Berapa lama Mas setelah Toreda itu, nih ada pertanyaan juga yang di chat nyambung. Berapa lama setelah Mas jualan-jualan tadi kan, terus akhirnya bangun tim itu berapa lama ya Mas? Ya sebentar Gitu. sih sebetulnya aku 3 bulan. 3 bulan kita asal mau konsisten, yang penting jangan pernah egois. Dalam arti kan kadang kita punya ide banyak, kita taruh sana sini, yang penting kita dapat pairing banyak. Kalau saya yang mencontoh upline Mas juga ya Budi Darwin itu kan membangun 30 kedalaman. Paham ya? Kadang-kadang kan di situ kan kita nggak mencerna kok Budi itu yang sudah berhasil. Berarti kita contoh yang berhasil. Jangan kita buat cara sendiri. Kadang-kadang kan orang bikin cara yang beda gitu loh. Dan itu nggak berhasil. Tapi di saya cuma duplikasi aja. Cara upline saya cuma seperti ini. Karena upline saya cowboy semua. Dr. Luigi cowboy, nggak pernah tersistem dalam arti untuk nulis-nulis dan sebagainya. Sifatnya cowboy lah, cowboy seperti saya. Terus Pak Adi Gunawan cowboy juga, yang penting ketemu orang cerita gitu ya. Kalau Pak Gunarto dia orang-orang yang saya teliti banget gitu. Dan di timku banyak juga teman-teman yang lebih teliti dari saya. Dan di sini saya satukan frekuensi dalam arti kalau saya kan nggak bisa seperti mereka, berarti pakai cara saya sendiri. Gitu loh. Cuman saya ngikuti cara orang yang sudah berhasil. Makanya kalau saya ketemu orang dan orang sakit, saya sendirikan di situ. Jadi orang sakit butuh proses untuk sehat kan butuh waktu lama. Oke ya. Saya nggak akan menunggu di situ. Ibaratnya saya bangun bisnis itu buka cabang sambil jualan. Di mana cabang atau member-member baru saya belum jualan, saya harus tetap jualan. Begitu member-member kita nanti suatu saat jalan, lah itulah namanya passive income. Kadang orang join ditungguin sampai orang itu jalan, ya susah juga gitu loh. Kalau aku tetap jualan aja, gitu. Jualan bisnisnya, aku kan cuma berpikir banyakkan orang sehat daripada orang sakit. Makanya daftar nama saya harus orang-orang sehat, karena orang sehat butuhnya bisnis, gitu loh. Nah, bisnis bagi menjadi 3. Yang pertama, bisnis franchise dengan modal kecil, sedang, dan besar. Tergantung diskonnya, 9%, 13, 17. Tergantung mereka maunya ambil diskon yang berapa, gitu aja. Saya nggak terlalu rumit bonus sponsor, generasi. Mereka nyampe rumah pasti lupa, gitu loh. Misal saya prospek usia 40 tahun. Mereka jelas, oke, A sampai Y presentasi. Terus usia 40 tahun presentasi orang 60 tahun gitu loh. Bisa nggak kira-kira orang 60 tahun itu usia 60 tahun, 70 tahun bisa presentasi lagi nggak? Nggak mungkin bisa. Jadi cara mereka yang simpel, Ibu kira-kira merasakan manfaat apa di AFC? Oh sakit kaki saya sembuh. Berarti Ibu cukup cerita aja di situ. Ngapain Ibu harus presentasi? Orang rata-rata kan kalau pengen paham tentang AFC kan harus tahu produknya ya rata-rata ya. Terus orang bilang mahal dibanding apa gitu loh. Dengan modal 3,4 juta katakan untuk saat ini mau usaha apa? Pikirlah 1000 kali gitu. Dengan potensi kerugiannya. Tapi di AFC saya pastikan modal balik kok 3,4. Anda cukup referensian 1 orang. Modal Anda balik. Setelah itu mau jalan silakan. Enggak ya nggak apa-apa. Saya bukan bos Anda gitu loh. Di sini saya memberikan jalan yang terbaik. Barangkali Tuhan memberikan jalan yang beda gitu. Usaha yang lain tetap jalan. Di AFC kita cuma butuh waktu 1-2 jam aja konsisten. Sebulan 60 jam. Dalam waktu 60 jam masa nggak ada yang join kan gitu kan. Jangan harap yang besar dulu. Harapkan yang kecil. Sesuai kita naik tangga kan nggak bisa melangkah 2-3 langkah sekaligus. Per 1 langkah kita nikmati. Nanti nyampe juga karena finishnya di AFC sama. Kita nggak usah berpikiran Budi Darwin, Ardian, Busito. Memang mereka Busito, tapi kan mereka di awal. Semua bisa Busito. Alon-alon asal kelakon nyampe ke atas ya. Iya. Iya. Bisnis apapun. Non sewu nih, ada lagi yang resen Mas. 1 tahun. Cimonika nih dari tadi udah resen nih. Monggo, silakan Cimon.
Maaf loh, di Open sini mic. saya nggak bermaksud mengajari, menggurui, nggak ada. Saya hanya supir Oh taksi. enggak Mas, Kan gitu justru aja. kita tunggu-tunggu sharingnya Ki. Sharingnya ditunggu-tunggu Mas. Ya silakan Cimon. Halo, selamat malam. Malam, Ci. Mas, saya itu penasaran tuh. Penasaran kan saya ada di sini. Mas Udin itu kan, maksudnya tadi kan cerita ya. Penasaran gimana sih maksudnya? Ketika prospek orang, terus ditolak. Tapi kan Mas Udin itu kan selalu nanya untuk referensi orang lain kan. Nah, ketika dikasih nama, itu terus menghubungi, maksudnya yang dikasih nama, apa maksudnya orang yang namanya diberi itu kan belum kenal gitu. Nah, terus caranya untuk menghubungi pertama kali itu bagaimana? Ya harus ada teman saya dong yang mengenalkan. Kan saya minta bantuan. Kamu bantu saya lah, tolong teleponin temenmu atau yuk kita ke temenmu gitu loh. Dalam arti bukan terus kita kasih nomor telepon aja, kita nelpon. Mana ada orang mau. Jadi apa yang saya katakan harus dicerna dengan baik. Di sini mungkin ada tim saya yang sangat luar biasa, organisasi TNI-nya sangat ribuan sekali. Itu berkat bimbingan Kodafi juga di sini. Ya, beliau Bu Marlena mungkin ada di sini. Mitra saya TNI ribuan dari beliau. Wah. Mohon maaf Nah, ya ini Mbak, pas karena kuotanya kan ada. Saya kalau malam semuanya. Nah, ini halo, salam Aduh, kenal. beliau sebentar lagi mau samurai juga. Paling kurang masih berjuang hari. ini. Amin, amin. Beliau Nah, ini ini kebetulan mitra-mitranya kalangan menengah perwira ke atas, luar biasa. Saya bisa kenal-kenal bahkan Berkat upline yang ini luar biasa juga nih, seperti Pak Udin dan Ko David, luar biasa banget deh. Kebetulan nih, tadi saya kebetulan memang mau tanya nih titik baliknya. Terus jadi maksudnya membernya tiba-tiba merudul itu bagaimana Mas? Ya, karena kita apa ya, intinya di bisnis apapun Bu, Ibu ya, karena namanya kayak Jepang, enggak ya, AFC Seiko suruh saya kira. Niku jeneng ya? Tim Mas. Oh iya, Bu Monica. Jadi intinya kita ya kembali lagi Bu, kita mengenalkan diri kita dulu gitu loh, dan kita betul-betul saling kerja sama tim. Pakai cara yang mudah. Ibarat ibu nempuk pundak temennya, temennya bisa nempuk pundak temennya lagi gitu loh. Jadi Pak Niko kan sudah berulang kali ngomong, jangan selalu presentasi, intinya closing gitu ya. Closing banyak cara gitu loh. Jadi orang itu akan mengikuti kita, cara kita yang mudah yang mana. Kalau kita harus tahu AFC, SOP dari mana, usukusi dari mana, bahan dasarnya apa, itu butuh proses lama. Dan kita nunggunya kelamaan gitu loh. Kalau berbisnis ya jalan dulu. Misal ada orang sakit minum nih, kita sakit minum sambil jalan kita tetap nawari yang lain gitu loh. Jadi itu cara kami itu yang mudah. Jadi cuman menekankan ke diri kita dulu. Siapa kita, terus kita seperti apa, ya kan kita tanya ke mereka juga bisnisnya bagaimana, kesehatannya bagaimana. Itu yang terpenting. Kadang orang butuhnya sehat, kita ngomongnya ke marketing plan gitu. Kadang orang butuhnya bisnis, ngomongnya ke produk terus. Kan nggak nyambung. Kita harus paham dulu daftar nama kita maunya apa itu. Itu yang terpenting sih Mbak, seperti itu. Dan tadi nyambung-menyambung itu ya karena bisnis apapun butuh kejujuran, butuh komitmen, butuh apa ya, menyayangi downline kita gitu loh. Kita harus sayangi downline kita. Leader itu kan bukan bos, leader itu pelayan. Kalau Anda jual apapun, melayani apa ya konsumen dengan baik, mereka akan kembali lagi gitu. Nggak perlu hebat di sini, yang penting jujur, layani mitra-mitra kita dengan sepenuh hati. Masya Allah. Luar biasa banget. Nggih. Bu Marlena terlalu hebat lah.
saya salut sama beliau. Aduh, saya bangga beliau kok tahu-tahu mau join di tim ini, Pak. Padahal tadi saya kira ada Zoom yang lain gitu. Makasih Bu Marlena, makasih Ko David. Sama-sama Pak Udin. Terima kasih Bu Marlena sudah join. Sama-sama Nah, Pak. kebetulan ini juga di tim kami ada yang mau prospek juga anggota Polri, Ibu-ibu Bayangkara ya. Nah, kemudian kita mau presentasi juga bulan depan. Terus udah gitu juga di sini ada pertanyaan di chat. Pak Udin dan Bu Marlena, ada kiat-kiatnya gimana cara prospek dan presentasi ke anggota TNI Polri? Terima kasih. Jadi kira-kira gimana nih cara memprospek approach anggota TNI Polri dan ibu-ibu Bayangkaranya nih? Ya, gitu. Intinya kalau beliau Bu Marlena karena produknya dulu ya, beliau pakai konsumsi cocok, akhirnya beliau berkenan untuk bisnisnya semacam itu aja. Betul. Jadi kalau di siapapun ya tergantung rata-rata TNI kan butuh produknya dulu ya. Jadi mencoba memang kualitasnya bagus, perusahaannya pun ini luar biasa. AFC kan kita mau ragu apanya, izinnya lengkap ya. Kalau izinnya nggak lengkap mungkin kita takut gitu loh. Betul. Yang jelas ya kalau menurut saya nih ya, buat mungkin ibu-ibu Bayangkari atau Persit, ini bisnis yang paling worth it banget dijalanin. Karena kan tahu sendiri ya, anggota militer itu kan nomaden ya, pindah sana, pindah sini gitu. Terus kita mau bisnis apa lagi tuh yang bisa kita kerjain di mana aja tanpa perlu stok barang, modal cuma sekali kan gitu. Jadi emang pas banget lah kita tuh nyemplung ke sini gitu. Amin. Itu aja. Luar biasa. Betul Bu, kalau kita mau buka rumah makan nanti tahu-tahu dipindah ke Papua bingung lagi rumah makannya siapa yang jaga ya Bu. Betul. Karena bisnis kalau ditinggalin sama berapa orang banyak jalan, Bu? Kan? Apanya yang tuh? Udah join berapa orang Bu? Dari anggota Bu Marlena. Sponsornya sih belum terlalu banyak lah. Belum seperti Pak Udin. Disyukuri Bu. Dan tim-timnya pada terpublikasi. Amin, insya Allah. Amin. Ya pokoknya produknya berarti di kesehatan. Iya, saya dulu karena ada kesehatan dan kecantikan ya. Oh pasti. Kalau Itu kan efek juga dari masuk kita minum itu masuk banget. Jadi ada beberapa orang tuh yang ngelihat perubahan di kulit aku kan, yang tahu dulu sebelum sama sesudah aku pakai produk ini emang beda banget gitu. Jadi dari situ aja udah banyak yang tertarik. Apalagi karena 2017 aku pernah menderita hipertiroid, mereka kan ngelihat ya perubahan dari mata aku yang terutama ya, karena yang diserang kan waktu itu mata aku gitu. Jadi mereka ngelihat banget tuh hasil produknya dari AFC ini gitu, emang luar biasa gitu. Dari situ mulai deh, wah kayaknya peluang nih gitu. Betul sekali Bu, mantep Bu. Yang penting kita mau konsisten, kejujuran. Itu 2000 TNI itu gimana prospeknya Bu? Bisa sampai 2000, ini kan nggak nyampe setahun ya David berarti ini ya? Yang WA yang nulis komentar itu. Karena apa Mas? Ada di chat. Jadi Bu Marlena kan punya tim juga, dalam arti beliau juga berkembang gitu loh. Kalau mungkin sponsornya sih bukan Bu Marlena semua, tapi Bu Marlena bisa menduplikasi ke tim-timnya. Ya, nggak mungkin lah saya ngomong ke 2.000 orang kan, Pak. Gitu. Sama lah seperti bisnis franchise gitu. Jadi kita tinggal buka cabang di mana-mana kan, gitu. Duplikasi intikannya sih, edifikasi ya gitu. Tipsnya apa Bu? Duplikasi ini. Jujur kita juga kadang-kadang suka gimana ya biar duplikasi, biar orang langsung paham. Apakah memang melihat dari, kita lihat juga profesinya apa gitu kan. Sebenarnya tadi saya penasaran nih. Misalnya apakah kita melihat benar-benar per orangnya atau memang kalau TNI Polri biasanya prospeknya begini. Nah, aku juga penasaran nih kayak tadi driver taksi gitu kan ya. Mas Safiuddin nih ada nggak yang di closing ini supir-supir driver taksi itu gitu, atau kalangan menengah bawah misalnya, nun sewu sebelumnya gitu kan? Apakah kita melihat dari sisi profesi juga Pak enggak gitu, atau ya tergantung orangnya aja gitu? Gimana tuh Bu? Tergantung kebutuhan orangnya sih ya. Kalau saya sih tergantung kebutuhan orangnya, siapapun itu pasti kan nggak, ya betul kata Pak Udin, pasti ada yang butuh produk, ada yang butuh bisnisnya gitu, sama aja sih. Ya jelas duanya kita lihat kebutuhan orang itu dulu. Kalau yang mungkin di zona nyaman ya pasti rata-rata mungkin produk gitu kan, karena emang ini kan efek banget ya untuk kesehatan gitu. Ya,
Tapi kalau yang hobi kayak saya ini kan nggak bisa diem juga nih gitu. Kan beda ya, uang suami sama penghasilan kita sendiri tuh beda tuh gitu. Terus namanya pegawai tetap aja ya, pegawai negeri kan juga istilahnya kan jatahnya bulanan nih, setiap bulan dong gitu kan, jatah gajian suami kan. Masa ya kita mau nadah terus nih kan, kalau punya uang jajan sendiri kan pasti lebih enak dong, ya enggak? Gitu sih. Ya gitu. benar, udah sehat, kinclong, dapat duitnya ya Bu ya. Gitu nah ya. itu cakep banget deh pokoknya. Itu yang bikin lebih tertarik lagi nih mama milenial ya kan. Gitu deh. Benar banget. Yes. Dah mantap. Nah, kalau Pak Ya, Safiuddin jalan. gimana? Penasaran nih. Supir drivernya pada closing ya? Atau kan katanya nih kayaknya susah nih mereka. Cuman ada nggak sih Pak yang closing akhirnya, wih aku pengen kayak Pak Safiuddin gitu. Pak, Masih kok suaranya nggak ada? Sebentar, masih di mute. Oke Mas, ada beberapa, cuman nggak banyak. Cuman kan mereka yang punya impian kan sedikit ya. Mungkin kalau orang itu tergantung moodnya mereka masing-masing ya. Jadi di sini kan saya semuanya saya tawari. Bahkan ada supir Grab yang waktu itu saya sama Ko David tepatnya ya, kita nyupir Grab itu dia tipenya mengeluh gitu, mengeluh terus bahwasanya seminggu baru pulang ke rumah gini. Terus begitu saya ceritain sedikit, saya cuma bilang gini, Bapak, sekarang Bapak sehat bisa nyupir Grab nih, saya bilang gitu. Bahkan Bapak untuk ketemu keluarga aja sangat susah, seminggu sekali baru pulang gitu loh. Saya takutnya Pak dengan ajal Pak. Kita nggak pernah tahu Pak, tahu-tahu besok saya meninggal. Terus apa yang saya hasilkan untuk keluarga? Kalau saya seperti Bapak, ini yang betul-betul Bapak bisa menikmati hasilnya plus bisa menyenangkan keluarga. Saya punya bisnis sih Pak. Simpel kok. Saya cerita sedikit, tahu-tahu besoknya saya sama Ko David ya, ada Ko David di sini, ditelepon pengen ketemu. Dan luar biasanya dia gadekan mobilnya 20 juta itu untuk Joint Diamond. Gila nggak? Itu bukan satu orang, banyak. Namanya saya masih ingat betul Pak Agung. Sampai segitunya. Ya kadang-kala ya saya ngomongnya kan selalu di situ saya bukan memberi angin surga, tapi saya menerapkan ke diriku gitu. Memang AFC ini sangat bersyukur banget kalau kita sudah join, tapi kalau nggak dijalankan sayang banget gitu loh. Kita nggak pernah langkah keberapa kan sukses. Saya pun nggak begini gitu loh. Yang saya syukuri, saya menemukan keluarga baru di AFC, bisa mensukseskan banyak orang, bisa memberi harapan banyak orang, gitu aja Mas. Saya bisa ketemu dengan timnya Bu Marlina, saya masih ingat betul presentasi di kalangan TNI itu nggak mudah, bahkan nggak ada raut muka yang tersenyum gitu loh. Rata-rata ya tahu sendiri kan gitu. Itu pun saya lakukan dengan senang hati, walaupun kalau closing itu urusan Tuhan, bukan urusan saya gitu. Yang penting saya menikmati prosesnya. Berapa kali itu saya ketemu beberapa dandim di Jawa Tengah dan alhamdulillah mereka beli produknya gitu, bukan karena nggak enak, karena mereka butuh. Nah dari situ mulailah satu repeat order gitu loh. Jadi sukses itu butuh proses, jangan banyak protes. Kalau protes ya resiko pasti besar gitu loh. Coba kalau punya modal 20 juta buka restoran, buka apalah usaha. Untuk kembali modalnya aja untuk saat ini sangat susah. Dari DFC, saya pastikan modal balik kok. Gitu loh. Caranya gimana? Ya itu, kita bantu mereka. Jangan cuma join habis itu ditinggal, itu salah besar. Berarti kalau saya boleh sedikit simpulkan, berarti kebutuhannya dilihat dulu, produk atau bisnis. Kalau bisnis impiannya apa gitu ya Mas ya, lihat dari impiannya juga. Ibarat Mas naik taksi, saya tanya kemana dulu. Tujuannya kemana Mas? Pusing nggak kira-kira? Ya harus tahu kan tujuannya mau ke sini. Kalau nggak punya tujuan saya juga pusing dong. Ngantar kemana ini orang ini nggak jelas. Betul ya? Ya, betul banget. Ya, betul banget, nyasar. Kalau kita punya mitra harus jelas dulu, arahmu mau kemana, yuk kita bantu. Kalau belajar sambil jalan,
Yang penting lakukan gitu loh. Nanti akan tahu caranya dengan sendirinya. Oh gitu. Boleh sharing nggak Mas? Nanti sebelum masuk ke chatting grup lagi pertanyaan, boleh sharing nggak impian dulu tuh Mas kan akhirnya join karena Mas punya impian membahagiakan keluarga. Bahagia versi Mas itu apa? Terus habis itu sekarang udah setahun sudah tercapai belum? Dan nanti impian berikutnya apa Mas? Gitu. Udah jadi apa sih sekarang di AFC? Saya tetap jadi driver taksi yang dulu. Saya tetap jadi Mas Udin yang dulu. Hah, masih jadi supir driver masih? Maksudnya enggak super driver lagi. Ibaratnya saya seperti yang dulu. Ya apa adanya lah. Seperti itu Mas. Jadi impian saya di pertama, saya ngomong Dokter Luigi pengen sih punya penghasilan 10 juta per bulan. Itu saya udah terima kasih banget. Tapi kan di situ saya nggak mungkin berpikir impian saya 1 minggu, 1 bulan. 1 tahun di awal impian saya 10 juta. Ternyata dalam waktu singkat saya bisa seperti itu gitu loh. Dan punya impian satu-satu, punya mobil, punya jam tangan, punya motor, nambah motor lagi, ya bisa beliin handphone istri yang bagus gitu loh Mas. Bisa nguliain anak lewat AFC, bisa ngitan ke anak gitu loh. Sunat aja waktu itu saya belum di AFC aja pusing Mas. Aduh ini uang dari mana besok gitu loh. Terus anak saya minta kuliah. Ini harus punya uang dari mana? Udah nggak kepikir Mas. Yang penting saya mengalir aja. Ya alhamdulillah semuanya dapat. Impiannya memang impiannya dicukupkan semua urusan-urusannya yang diinginkan ya Mas ya. Ya yang penting kan cukup ya. Mas, nggak perlu lebih. Pengen beli kacamata cukup gitu loh. Handphone baru cukup, ya. mobil cukup, gitu betul ya. Mas, saya ngintip punya iPhone 12 ternyata kebeli juga Mas. Oh gitu. Cuman waktu singkat. Dan ini saya punya impian baru hari Rabu ya. Saya ngantar istri saya ke toko perhiasan, saya pengen ini, saya punya kayak gini banyak Mas. Investasi, bukannya sombong ya. Oh. Iya. Kebeli 2 hari gitu loh. Lewat AFC. Gila ini bisnis aku bilang gitu. Mau kerja apaan gitu loh. Itu batu apa Mas? Batu akik ya? Bukan. Ono isi darah? Ya ini ada jimatnya. Siji di rumah Mas. Oh di jimatnya. Siji di rumah. Oh. Jadi satu-satu impian saya tercapai. Sebentar lagi beli rumahan lagi, semoga tercapai. Yang penting dinikmati di AFC. Ya kan kerjanya bebas, mau bangun siang nggak ada yang marah. Kadang-kala yang marah tetangga, kok kamu nggak kerja-kerja tiap pagi di rumah. Saya itu cuma melihat kamu kerja, itu kerjaan saya. Saya bilang gitu ke tetangga. Saking apa ya? Saking mungkin saya tawari nggak ada yang mau gitu loh. Oh gitu. Yang penting enjoy aja Mas, dibawa enjoy di AFC. Kerja 2 jam, yang penting jelas arahnya, pasti dapat kok. Masya Allah. Jadi yang penting fokus ya, walaupun itu 2 jam atau berapa jam, tapi tetap fokus ya Mas. Pekerjaan lain tidak terganggu. Kadang-kadang waktuku nggak ada, ini bisnis cari-cari orang, saya nggak bisa. Saya balik lagi, kira-kira ada bisnis nggak? Ya nggak cari orang, saya bilang gitu. Lu jual mie ayam aja cari orang, aku bilang gitu. Benar. Nah, matur nuwun. Nih kembali ke chatting ya Mas. Kan tadi Mas bilang 3,4 juta rekomendasi 1 orang balik modal. Nah itu mungkin boleh dieksplor. Atau Kak Acit mau open mic juga boleh Kak. Yang terkait sama ini 3,4 juta. Kak Acit harus ngomong juga dong. Saya kan di sini pengen belajar juga. Enggak, aku kepo aja tadi Mas Udin bilang 3,4 balik modal, caranya cuman ajakin 1 orang. Ngomongnya gimana itu? Bukan ngajakin 1 orang, 3,4 Anda beli join, ya kan? Kalau pengen balik modal, ngajakin 1 orang produknya dijual, kan balik modal. Ngajakin, dijual produknya. Iya iyalah, bukan dimemberkan, itu namanya cutting fresh. Ajakin terus memberin kan kita cuma dapat 300. Iya.
Kalau pengen balik modal mudah, tinggal jual produk 2 box itu kan modalnya balik setelah itu Ya, terserah kitanya Anda member dong. ya. Ya kan? Iya. Yang penting kita dapat membernya ya, Ya Mas kan ya. gitu kan. Di awal kan arahnya apa? Kalau kita pengen balik modal berarti cari orang yang sakit. Kalau kita pengen sehat minum produknya, cari 11 orang yang potensinya rugi gitu loh. Berarti kan 11 cukup cari 11 orang. Tugas saya membantu dia dapat 11 orang. Modal kan balik, kamu dapat sehatnya dong. Gitu, paham ya? Berarti 300 kali 11 berarti 3, kan balik modal. Itu belum pairing ya. Semacam itu aja. Kalau Anda join Diamond, ya aku punya bisnis franchise nih. Anda join Diamond cukup cari 6 orang Diamond aja. Modal Anda saya pastikan balik gitu loh. Ya, udah gitu aja caranya. Nah, tergantung kembali lagi orangnya mau bisnis atau produk gitu loh. Ya, saya kembali lagi itu mengalir, Mbak. Kita nggak pernah tahu kok. Kadang orang yang nggak pernah kita pikir potensinya lebih besar gitu loh. Kadang orang yang kita tulis daftar nama nggak potensi sama sekali gitu loh. Nggak closing malahan ya gitu ya yang kita incer ya. Yang penting semuanya kita tawarkan. Kalau rata-rata teman-teman saya bilangnya cuma simple nih sih, ini bisnis. Yang bikin rumit itu pikiran kita sendiri. Iya benar-benar. Ya, pikiran Anda sendiri yang bikin rumit. Kalau di bisnis ini simple. Orang mengeluarkan 3,4 itu nggak mungkin buat dia jatuh miskin gitu. Iya. Ya, kalau ditolak. Berarti Mas jarang banget marketing plan ya? Saya nggak pernah. Jualan marketing plan itu jarang. Saya nggak pernah bawa buku. Biasanya mitra-mitra kami, Mas. Kita kan duplikasi, di mana mitra harus pinter juga dong. Jangan semuanya ke kita. Kita kan bukan Superman, Batman gitu loh. Ibaratnya mindset kita harus benar dulu. Jangan memberi angin surga. Kamu join, kamu diem di rumah dapat duit. Itu susah lagi itu. Kadang-kadang orang gitu kan. Udah, kamu punya uang berapa nih? Taruh sini, nanti dapat duit, modal lu balik. Setelah itu gimana? Membangunnya nggak ada. Kalau saya nggak, kamu naruh modal bisnis apapun butuh modal, nggak ada yang gratis. Kita aja mau ke kamar kecil aja bayar gitu loh, apalagi bisnis, saya bilang gitu. Kadang orang pengennya nggak pakai modal tapi dapat uang yang banyak. Saya bilang bangun tidurmu kemiringan gitu, simpel kan? Ya paham. Nah, lanjut ke chatting lagi nih, Kak Acit lagi nih tadi ya. Bu Marlena kan nemuin Mas Udin dari lihat. Kenapa? Mas Udin pendukungnya banyak ini. Upline-nya hadir. Iya, supporternya banyak. Pemain apa ini aku, Mbak? Enggak juga. Iya, tuh kan sering datang Pak Gini. Kembali lagi, AFC itu singkatannya kan Asayama Family, kita itu keluarga. Jangan pernah kita sombong, tinggi hati gitu loh. Dimana kita ya saling kolaborasi membantu. Toh perusahaan kita besar pun semua kan menikmati gitu loh, Mas. Jadi di sini saya bilangkan ke teman-teman, ya kita kalau ada cross line itu kita anggap family semua. Kita juga butuh belajar sama mereka, gitu loh, Mas. Jadi di sini kita sama-sama ya saling investasi leher ke atas gitu loh. Saya luar biasa sekali, Mbak Asid ini tiba-tiba WA minta foto. Saya lama nggak kirim foto, tahu-tahu foto saya muncul, lupa saya. Banyak yang minta waktu, gitu loh, Mas. Sedangkan sendiri saya kadang sama mitraku itu tak cancel gitu loh. Aku kadang nggak enak, ini saya nolak ini salah, nolak ini salah. Ya saya harus atur waktu ulang gitu loh. Bukannya saya menolak. Ya Mbak Asid, kemarin ini ada sampai bikin saya itu pengen ngisi Zoom-nya sampai Oktober loh. Oktober ditungguin. Ini siapa, saya juga nggak kenal gitu loh. Kita tuh bareng di grup ILP, Mas. Bareng kita di grup ILP, Mas Coach Indra gitu. Makanya tiba-tiba aku bisa WA. Oh gitu ya. Aku kan duluan ada di situ. Terus Mas Udin masuk, wala langsung. Kemarin Mbak Ernesta itu Bang Indra telepon, bisa nggak Ernesta dipanggil? Oh ya bisa lah, kan family aku bilang gitu. Begitu aku telepon Ernesta, ya alhamdulillah
responnya positif banget dan dia sangat mendukung, bahkan timnya pun butuh investasi juga leher ke atas, pembelajaran gitu. Di sini kita kan ILP itu kan nggak boleh bicara bisnis. Memang sih kita butuh silaturahmi dengan teman-teman lama, barangkali ada di situ ya. Jadi di situ Om Indra sangat mensupport banget gitu loh, membuat tim-tim saya tambah semangat. Ibaratnya kita kayak punya mobil atau motor, bensinnya habis, kan nggak mungkin kita isi sendiri, gitu loh. Yuk kita sekolah lagi, toh 100.000 murah kok. Kita benar. Itu aja kalau saya simpel. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Saya nggak maksa mereka kok. 100.000 lagi ya. Nah iya kan. 99.000. Nah iya kan. Ilmunya banyak banget kemarin, gitu loh. Cara-cara di situ banyak banget. Hah? Yang setahun kemarin ambil promo kemarin. Saya sama Om Indra itu hak khusus mungkin ya. Setiap hari dicapri siang pagi malam, karena apa, sahabat banget sih kita gitu loh. Dulu pernah kenal gitu loh. Dan saya dengan Om Ginung juga bagus, dengan Mbak ya, dengan Krosen siapapun saya baik hati. Bahkan ada Bu Yuni ya, Bu siapa ya, itu pembicara itu biasanya Bu Yuni ya, apa Bu ya, yang pembicara LOP biasanya Bu siapa itu ya, yang Lina. Ya, Cirina itu ada juga, Cilina. Ya. Mas Udin ada di sini, saya itu ada di mana-mana udah. Kan ada lagunya juga, Udin Sedunia kan gitu. Kan? Tapi kita nggak tahu ya Mas, maksudnya gini, hari ini Mas ngisi ke kita, siapa tahu nanti saat-saat mendatang di antara tim kita yang saling bantu ke downline-downline-nya Mas gitu, kita kan nggak pernah kan tahu. Gitu, makanya yang penting apapun yang kita pikirkan, kita harus selalu positif. Itu aja. Hasilnya akan positif. Jangan pernah mengeluh, ya kan? Upline bukan bos. Kadang-kadang mengeluh, susah, gini. Jalan aja belum gitu loh. Saya nggak punya teman ya. Tetangga kanan kirian juga bisa jadi teman gitu loh. Kadang orang banyak mengeluhnya di sini. Nah, di sini kita selalu ibaratnya saya selalu memberi nilai positif bagi dunia network marketing. MLM sebetulnya bisnis bagus loh. Kenapa? Kita membangun sebuah organisasi gitu loh. Yang betul-betul kita saling mendukung, bahkan orang-orang yang baru semua gitu loh. Di sini membangun organisasinya sangat besar, lebih cepat, dan untuk cari uang sebetulnya network itu saya anggap nomor 1 gitu loh. Dengan bisnis apa sekarang? Konvensional oke, kalau orang punya modal banyak, sukses, wajar lah, modalnya gede. Kalau nanti kita jatuh modal habis, kita harus ngutang lagi, cari modal lagi gitu. Kalau di AFC kan cukup presentasi. Ya kan? Kita gagal presentasi aja. Kita butuh modal apa? Wong ID Diamond udah maksimal kok. Mas Udin, aku mau kepo, sponsor directnya berapa orang sih? Ya lumayan lah, kalau dihitung saya nggak pernah ngitung, Mbak. Kalau kan bisa ratusan ada lah. Keren. Itu pun saya nggak pernah memikir bonus sponsor saya ada berapa. Saya yang penting saya jalanin aja. Yang penting saya kalau ngitung biasanya selisihnya lebih banyak. Lebih banyak perusahaan yang kasih gitu loh. Hebat ya AFC ya. Dan itu pun nggak pernah berhenti bonusnya. Kita kadang kalau orang Islam bilang, ya kita sebelum tahajud aja udah digaji gitu loh. Ya. Wih. Kan gajiannya 1/2. Iya. Kita belum tidur aja digaji sama perusahaan. Kita bangun tidur malas lagi, tidur lagi, karena apa? Ya itu bisnis kita seperti itu. Jadi sayang kalau nggak dijalankan. Banyak yang takut tapi Mas. Gila ini. Mas itu hebat banget lah. Hebat banget, salut. 2 jempol. Hebat apa Mbak? Yang penting kita konsisten aja lah. Kita saling semangati. Kadang orang berpikirnya hasil sesaat itu banyak banget. Tapi saya akan merubah mindset teman-teman. Hasil sesaat boleh, tapi resikonya kita tidur nggak nyenyak. Kalau di AFC kita tidur aja nyenyak. Kadang di telepon pun orang butuh produk, bukan mau nagih hutang gitu loh. Tapi nyenyak gitu loh, membantunya. Jadi niatnya di awal itu memberi solusi banyak orang. Mau solusi apapun. Ya, makanya Pak Ernest, Pak Michael, Pak Niko itu sangat luar biasa. Coba AFC dibuat konvensional. Kira-kira kita dapat apa?
Dapat cerita. Dapat mahalnya doang. Paham ya? Coba Anda ada produk Dapat bagus apa-apa. nih di konvensional. Anda tawarkan ke teman-teman, kira-kira Anda dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Terima kasih, kan gitu kan? Makasih. Makanya orang berpikir apa? Kita jadi marketing perusahaan elit. Ya, apapun pangkat Anda, sebesar apapun jabatan Anda tetap karyawan, udah gitu aja. Kalau saya gitu. Nah, ini bisnis di mana Anda pensiun, Anda nggak usah berpikir konvensional lagi. Kita bangun mulai sekarang sebelum kita pensiun gitu loh. Dan ini sangat menjanjikan. Setuju Pak Udin. Ya iyalah Bu, kalau Ibu nyun sewu pensiun, Ibu akan cari bisnis kok. Antara Ya, bisnis itu modal balik atau modal hilang. Kalau modal hilang, nggak bisa ngapa-ngapain Bu, harus pinjam dana lagi kemana nanti. Akhirnya nggak pensiun-pensiun Bu, paham ya Bu? Paham Pak Udin. Gitu Bu. Kalau Luar di biasa. AFC, Ibu gagal, cuman presentasi. Orang menolak, kita dapat minuman, kadang makanan gitu loh. Kadang kita dibawain apalah, kan rezeki juga gitu. Ngasih informasi, sedekah informasi, kita pun dapat silaturahmi yang luar biasa. Itu yang kami lakukan. Saya enjoy kok. Saya pun kadang mengumpulkan orang, saya nggak berharap mereka join dulu. Justru saya gitu. Kalau Anda nggak yakin, nggak usah join. Ngapain join? Malah saya jadi beban, saya bilang gitu. Ngapain Anda join terus berhenti gitu loh. Saya jadi beban karena Anda sudah mengeluarkan uang. Anda pengen produknya ya konsumsi, kalau nggak pengen bisnisnya ya konsumsi aja. Kalau Anda sudah yakin, yuk saya ajak Anda bergabung di AFC, menjadi tim kami, nah gitu aja. Yang penting kita lakukan dengan apa adanya gitu loh. Saya bilang sukses ya nomor 100, yang penting aku lakukan. Yang menilai sukses dan tidak orang lain. Betul. Bukan kita sendiri. Saya pun nggak bangga kok dikatakan orang sukses. Saya seperti ini aja. Makan tetap di angkringan, ya kan, kumpul pada siapapun itu gitu loh. Saya nggak pilih-pilih orang. Kadang menemukan orang seperti saya, apa tahu jadi tukang ojek, tahu dia terpuruk di rumah, nggak punya bisnis. Kita nggak pernah tahu. Oh, David aja juga nggak pernah tahu. Katanya harimau. Dari mana dia tahu harimau kan gitu. Karena apa ya itulah. Tuhan memberikan jalan itu lika-likunya luar biasa. Kalau kita hebat itu salah. Tuhan yang kasih Anda jalan yang baik gitu loh. Jalan yang mudah, bukan Anda yang hebat gitu loh. Kembali lagi Mas. Kadang orang mengakunya hebat ini padahal sama aja. Tuhan kita yang kasih kita hebat. Yang penting jangan lupakan tim mereka yang memberikan kita income setiap hari ya. Jangan sombong sama siapapun, itu kata-kata Dr. Luigi. Dan saya banyak belajar pada tim-tim saya yang sangat rendah hati, seperti Bu Marlina, orang sibuk. Beliau sangat sibuk, tengah malam pernah nelpon saya suruh ke hotel, kita diajak ngobrol di hotel yang sangat mewah. Aduh, mimpi apa saya ini? Gitu. Ya Bu Marlina. Ya ampun, Pak Udin suka merendah. Ya enggak lah juga Bu, memang saya rendah hati. Luar biasa nih Monggo, Pak Udin apa yang mau ditanyakan lagi? Itu yang ke Bu Monggo, Marlena. ada yang mau ditanya. Iya. Bu Marlena. Kak Cip yang kan, nanya. Aku dengar kan, gara-gara ngelihat apa sih dari postingan atau apa gitu yang dari Mas Udin, makanya pilih Mas Udin. Padahal kan Bu Marlena udah lihat dari mana-mana nih informasi AFC. Dari Ko David, Mbak. Ko David iya. Kan di atas saya, terus join lagi di bawah saya. Sponsor saya langsung Ko David. Gitu. Oh, Ko David. Betul. Tapi kok bisa bawa-bawa Mas Udin ini, gimana ceritanya ini? Jadi kan aku join, ya kan, Ko David join di bawah saya. Betul. Ya, terus di bawah Ko David ada Bu Marlena. Jadi kan kita kadang-kadang kita join, kita nggak mau join lagi di bawah kita. Itu kesalahannya. Kalau upline saya luar biasa, join lagi di bawah saya. Bahkan 4 kaki saya ada semua itu upline saya. Luar biasa ya Ko David. Di mana-mana ada Ko David itu. Karena kita udah komitmen gitu loh. Iya betul. Itu Ko David juga orang luar biasa loh. Saya kenapa pilih Ko David itu ya karena salah satu orang yang paling konsisten. Jadi waktu dulu 2019 saya menemukan AFC itu,
produk itu satu-satunya orang yang paling konsisten lebih dari kayak minum obat sehari mungkin 5 kali posting di IG itu ya Ko David gitu. Makanya saya tertarik join di Ko David ya karena itu gitu kan. Tempat lain itu masih jarang sekali gitu orang-orang posting kan. Masih gitu. kecil Mbak, orang nggak percaya AFC dulu. Betul. Oh, masih kecil. Ya, konsistensinya Ko David yang luar biasa. Ko David itu kalau full up sama seperti saya, nggak closing nggak pulang gitu. Oh gitu. Itu betul. Ko David posting apa itu biasanya? Produk atau apa? Produk semua tentang AFC. Oh. Tapi dulu masih sepi ya 2019 ya? 2019 itu Desember, masih Desember. banget ya. Jadi di situ tepatnya kan akhir ya, terus saya on saya Bu Marina udah jalan sih itu. Saya kan begitu join belum ngapa-ngapain beberapa minggu baru ya itu tepatnya Januari lah. Betul. Fire Februari udah dah lumayan lah. Karena Baru Bu Marina itu hebat banget. Bu Marina itu kalau sudah cocok, waduh ngegasnya melebihi saya. Kan belajar dari Pak Udin. Jadi tim-tim kami ini saling mengajari Mbak. Nggak ada Bu Marlina orang hebat mengajari saya yang nggak tahu apa-apa gitu. Saya pun punya ilmu, saya ngasih info ke Bu Marlina. Jadi kita itu intinya saling mendukung aja. Jangan kerja sendiri-sendiri. Kan family Marlina punya semuanya. tim di Semarang nih, namanya Budina, suaminya dan timnya. Itulah Semarang. Beliau itu ya saya bantu di situ. Jadi Bu, siapa yang saya bantu gitu loh. Jadi kita saling mensupport. Ke Bandung kita ketemuan di Bandung rame-rame. Kemana nih Jakarta? Kita ketemuan Jakarta sampai 5 hari ya Bu. betul. Ngemper bareng ya Pak Udin gitu. Jadi kita bukan bisnis lagi Bu Marlena ini orang family Bandung. gitu loh. Ya sekarang saya stay di Bandung ikut suami karena sekarang dinasnya di Bandung gitu. Ya pindah-pindah Bu nomaden. Saya juga di Bandung sama. Oh, kabarin ya kalau ke Bandung. Deket dong kita. Kira-kira ada yang mau tanya bisnisnya? Atau mau tanya apa lagi? Sebetulnya simple kok. Bisnis jangan ditanyakan terus, tinggal join, lakukan. Jalan gitu aja. Kalau ditanyakan terus nggak nyampe-nyampe. Biar teman-teman aja udah sukses kita jalan gitu ya, Mas, posisi menentukan. Mas, biar salah tapi jalan aja terus ya akhirnya jadi bener kan ya? Iya iyalah. Masa kita mau terima pelajaran SMP, posisi kita masih SD kan gitu. Pusing nanti kepalanya. Sampai rumah pasti lupa. Saya presentasi full nih A sampai I. Kadang orang yang non sewu ya punya pemikiran yang di luar bisnis kita itu nggak akan masuk gitu loh. Nyampe rumah udah lupa. Kadang-kala istrinya ngomong gini udah lupa. Paham ya? Ada tim saya 9 bulan baru jalan ada. Setahun yang dulu tak prospek, nggak respect sekarang joinnya Diamond kan gitu. Jadi akan datang sendirinya gitu loh. Gimana tuh Mas sabar setahun Mas? Setahun nungguinnya gimana tuh hubungannya? Kan tadi kan ya, setahun yang awalnya katanya nggak respect. Lah. Ya nggak tahu karena bisnisnya mungkin kan sudah nggak cocok lagi. Dia meminang-minang nih bisnis. Jadi orang itu dilihat dari konsistensinya. Kalau kita konsisten, orang melihat gitu loh. Kadang orang kita hari ini tawari A, besok ganti lagi tawari B, besok lagi C. Lah mana mungkin orang percaya gitu loh. Ya, kita sendiri nggak yakin. Masa kita suruh orang yakin sama kita kan gitu. Orang kan melihat kita dulu dong. Aku mau join di timmu nih. Kamu sendiri nggak konsisten gitu loh. Nggak pernah masang status, ya nggak pernah full up, gitu loh. Full up itu luar biasa loh. Kadang di waktu kita presentasi orang masih banyak utang, jadi malas mikir. Kadang masih ada urusan yang lain. Ya kita nggak pernah full up, orang menolak sudah. Tapi itu salah besar. Kita harus full up. Pas moodnya orang dapat, dia pasti join. Simple kok. Aku nggak pernah bawa laptop, nggak pernah bawa buku, nggak pernah bawa brosur. Saya cuma cerita kerjanya. Tanya timku, ada Mas Ginung juga. Beliau yang mengajari saya network di tahun 2009. Itu pun cuma setahun. Saya nggak pernah network, saya jalan besar karena trust ya waktu itu. Perusahaannya tutup, udah saya selesai. Gitu loh. Akhirnya saya ketemu lagi, beliau nggak respon karena kondisi
mungkin lihat postur saya nggak meyakinkan kan gitu. Nggak apa-apa, saya enjoy, yang penting Anda konsumsi dulu. Soal Anda jalan apa enggak kan urusan Anda gitu loh. Dalam arti sukses bukan dari saya kan memberi jalan aja. Tapi follow up itu penting. Setelah saya membuktikan, saya mulai datang ke rumahnya gitu. Dan beliau responnya luar biasa. Dan kebetulan 3 hari sebelum saya datang, istrinya sudah berpikir positif, Pak, cari MLM yang kira-kira buat kegiatan sehari-hari. Paham ya, Mas? Jadi Om Kinong itu beliau berdoa, kebetulan yang datang saya gitu loh. Jalan Tuhan ya Mas ya? Ya kan, bukan saya yang hebat dong. Karena apa? Yaitu follow up penting. Kita selalu berdoa, terus kita selalu punya mindset yang positif. Ya kan, orang bilang mahal, tinggalkan, ngapain ngurusi yang ngomong mahal. Yang lain banyak kok. Nanti dia akan tanya sendiri lagi gitu. Kalau kita cenderung maksa, orang-orang nggak akan jalan. Oke. Kalau orang sakit sembuh terus jalan wajar lah, karena mereka menikmati apa itu produknya. Ada pertanyaan lagi teman-teman. Ini ada Mas Wahyu, Mbak Mia. Ini Mas Wahyu sama Mbak Mia nih baru join, sepupu saya. Waduh. Dia katanya juga presentasi gimana gitu, udah nanya ke saya gitu kan. Nah mungkin ada tips-tips presentasi. Tadi kan Mas nggak pernah cerita presentasi nih kayaknya nih kan, cuma cerita gitu kan ya gitu. Nah terus gimana tuh Mas kira-kira bener-bener nggak bawa, jadi nggak perlu cerita pairing, nggak perlu cerita apa gitu Mas, itu sambil jalan aja ya nanti ya? Ya kan di mana kita ketemu orang, kadang-kadang kan kita nggak tahu ibaratnya gridnya orang kan masing-masing ya. Ini orangnya mau punya uang ya, dia orangnya supel, itu kan kita gridnya harus dicatat dulu. Kadang grid misal ini grid, makanya ILP itu penting gitu loh. Kembali lagi kan itu penting banget untuk orang-orang yang nggak pernah di MLM gitu loh. Jadi kita harus tahu kriteria orang gitu loh. Orang ini saya kriterianya 4. Kalau saya prospek orang di bawah 4, berarti saya perlu prospek sendiri gitu loh. Kalau kriterianya ada di 4 ke atas, saya harus ajak upline saya gitu loh. Jadi kita yang tahu gitu loh Mas. Saya nggak bisa di sini memberi jalan keluar gimana cara prospek presentasi, kan karakter orang ada banyak Mas. Kita nggak pernah tahu. Potensi orang pun kita nggak pernah tahu. Yang penting saya banyak belajar juga dari beberapa mentor sih. Bahkan crossline pun saya sering belajar. Ya, di situ saya akhirnya pinter ngomong. Tahu nggak waktu saya di presentasi Niko waktu itu, saya pusing juga Mas, mau ngomong apa ini gitu loh. Saya bukan orang hebat. Nah, gimana tuh Mas? Ya kan sampai bingung sendiri karena yang presentasi jam-nya langsung waktu itu. Yang table talk itu loh di awal-awal saya Zoom. Saya nervous Mas waktu itu. Bingung juga saya menjelasin sambil mata tertutup. Takutnya saya salah ngucap gitu. Karena memang saya bukan orang hebat. Saya mengalir aja Mas. Saya ketemu Mas Mbak lah, kata Mbak Asih. Saya tanya dulu, Mbak, kesehatannya gimana? Gimana ini bisnisnya jalan nggak? Usahanya gimana? Kita jangan tahu-tahu aku punya AFC nih, produknya dikasih keluar. Orang udah, aduh ini pasti MLM ya. Ya, gitu kan. Kita terlalu cepat kadang-kadang gitu loh. Pengennya hari ini closing gitu. Kalau kita nggak punya kekuatan, nggak punya mental block yang kuat, itu kadang-kadang ya nggak bisa closing gitu loh. Nah, ini mungkin ada pertanyaan. Mungkin kalau nggak ada lagi yang banyak, mungkin terakhir kali ya. Sebelum nanti closing statement ya. Udah hampir jam 9. Pak Udin mungkin ada kiat-kiatnya untuk penjualan. Saya sering nawarin di ibu-ibu persit harga ecer, tapi pada lihat kemasannya segitu kecil, mahal sekali harganya. Mungkin kalau ini bisa open mic juga sih, kalau emang ini monggo. Ya tergantung kita ceritain produk yang kita bawa seperti apa. Ibaratnya kita harus pakai dulu baru kita tahu kualitasnya. Kadang orang beli nggak pernah pakai gitu loh.
Pakai dulu, orang melihat, dirimu aja belum ngerasain. Kadang orang tahu-tahu join terus nawarin orang, ditanya rasanya apa itu yang ucuk-usi, terus yang sop subarasi apa, dia nggak bisa jelasin. Nah, mana dia yakin gitu loh. Minimal kita nyoba dulu, oh rasanya ini, terus yang dirasakan apa gitu loh. Kalau pengen produknya terjual, kalau nggak bisa menjelaskan, tanya ke Aplen, ke Mbak Asid atau Om Latif gitu loh. Paham ya? Itu kiat-kiat pertama aja harus didampingi Aplennya, minimal VC, 3-way call gitu loh. Jadi minimal seperti itu kan kekuatan. Mereka akan lebih yakin, minimal dikenalkan dulu produknya gitu loh. Kalau produknya udah kenal, tinggal kita ceritain Aplen kita gitu loh. Makanya Mas Safiuddin ini selalu menawarkan ke orang produknya, atau kalau orang mau join bisnis itu suruh beli produknya kan. Jadi dia member dulu kan gitu. Member dulu. Ya semua itu nyoba dulu barangnya. Oh gitu. Iya. Nah teman-teman ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, mungkin mau kita ini aja. Gimana Kak Acit? Atau ini soalnya terus terang inputan banyak banget ya, promo Ruby juga terakhir kan. Benar. Ya kan, saya kasihan sama timnya Mbak Asid juga. Saya pun banyak banget ini di handphone. Cuman kan saya ikut juga. Bunyi-bunyi ya. Mas Udin, terima kasih. Mas Udin tuh udah berubah banget dari terakhir waktu home talk sama Pak Niko, jauh banget. Sekarang jauh lebih pede, jauh lebih santai. Oh iya tuh, karena apa ya? Karena saya konsumsi produknya yang pertama. Karena apa Mbak, bonusnya cair tiap hari, makanya kan kita harus pede. Orang mau ngomong apa masa bodoh kalau saya Mbak. Masa bodoh, yang penting masuk gitu ya. Kan, ngapain aku harus mikir orang aja nggak mau mikir saya kok kan gitu. Mas Udin nih kata-kata sebelum closingnya buat ke tim kita nih mau bilang apa, terus udah gitu kita foto dulu baru kita bubaran ya. Oke, kita foto langsung. Kalau motivasinya Mbak Asid lebih hebat lah sama Mas Latif. Nggak perlu dimotivasi, nanti malah nggak bisa tidur. Yang penting perbanyak action, ya. Selalu pegang kejujuran dengan tim, gitu loh. Ya, sayangi mitra-mitra kita, mereka sudah mau peduli sama kita, mau join, itu hal yang luar biasa. Jadi kita harus hargai mereka. Mereka join bukan hanya mereka mengeluarkan uang loh. Jadi kita harus bantu maksimal. Jangan tinggalkan mereka gitu loh Mbak. Jadi ya itu kejujuran nomor 1 lah. Bisnis apapun ya. Itu pasti long term. Bangun manusianya. Kalau bisnis bisa sampai kapan sih? Kalau kita membangun tim kita lewat manusianya kan gitu kan. Ya luar biasa nanti hasilnya gitu. Arahkan Mbak ILP aja Mbak, luar biasa Mbak. Jadi kan kerjanya juga enggak susah-susah banget. Karena tim-tim yang awal kan butuh prosesnya lama gitu loh. Tapi lewat itu lebih cepat gitu loh. Iya, langsung dibelajarnya langsung gitu. Nah ya kan langsung. Itu cara saya langsung juga. Nge-live, Mas Udin langsung nge-live. Nah, kalau tiap malam live terus Mbak, bahkan Om Indra sendiri yang tahu-tahu lewat aplikasi apa itu aku lupa itu. Apa ya? Kalau malam-malam itu bentar tak bukain. Orang gaptek Mbak, jangan disalahkan. Wajar lah. Oh, Clubhouse. Nah, kita sering setiap malam kita bertukar pikiran di situ. Boleh kok join. Jadi semua tim bisa kolaborasi di situ gratis. Kita bisa bicara banyak. Gitu loh. Dan kita bisa belajar ya. Kalau kita mau ngasah diri sendiri lama-lama ilmunya banyak. Itu bisa dimanfaatkan untuk apapun gitu loh. Iya. Masya yuk foto Allah. dulu yuk teman-teman yuk. Udah pada buka yuk foto open cam teman-teman semuanya. Marcel, udah siap. Marcel. Yuk siap semua ya. Rekamannya matiin dulu. Teman-teman jangan komen chat dulu ya. Biar nggak kehalangan chat. Open cam dulu.
yang nggak mau open cam, jangan open cam mendadak ya, biar nggak pindah posisi lagi. Siap, slide ke-1. 3, 2, 1. Oke, siap. Slide berapa, 2. Marcel? Slide 83, Mas. Bentar ya. Oke, slide 2 siap. 3, 2, 1. Sip. Oke. Makasih Oh, semuanya baru udah 26 datang. ini, saya 83 belum nih. Makasih waktunya ya Mas Udin ya. Sukses selalu buat teman-teman. Makasih Mas dari, Safiuddin. Thank you, Mas Safiuddin. Mas Udin, Bu Marlena, Pak David, Pak Hendra, Pak teman-teman David, dari keren. dari Mas Safiuddin, Bu Marlena, keren. Sama-sama semuanya. Makasih Semua semua. ya. Salam kenal.